Ya, jadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam perkembangan teknologi hari ini merupakan satu keniscayaan ya, itu satu hal karena memang pada hari ini kan perkembangan teknologi inovasi informasi dan komunikasi itu sangat tergantung pada data. Jadi kemudian data perannya menjadi begitu penting dalam keseluruhan proses inovasi, dan oleh karenanya kemudian data itu harus dilindungi sedemikian rupa karena data ini menyangkut hak privasi atau hak asasi manusia dari warga negara. Jadi bagaimana kemudian data itu tidak digunakan dengan semena-mena dan data itu tidak dieksploitasi sedemikian rupa, dan data itu tetap dalam kontrol dari subjek data, tetap dalam kontrol dari warga negara pemilik data. Itu diperlukan satu undang-undang pelindungan data pribadi yang baik, yang kuat, yang komprehensif, yang dia bisa melindungi hak-hak dari subjek datanya dan juga memberikan sejumlah kewajiban bagi pihak-pihak yang menempatkan dirinya sebagai pengendali data yang melakukan pemrosesan terhadap data-data pribadi dari subjek data dari warga negara ini. Dalam konteks hak asasi manusia sendiri, data pribadi itu kan bagian dari hak atas privasi. Nah, di Indonesia, hak atas privasi itu kan bagian dari hak konstitusional warga negara. Jadi kalau kita baca ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di situ dengan tegas dikatakan bahwa perlindungan diri pribadi warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dan kalau kita membaca lebih jauh gitu kan, bagaimana perdebatan tentang hak atas privasi, dia juga menjadi bagian penting dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalau kita baca ketentuan pasal 12 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ataupun misalnya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagai satu instrumen penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, itu juga secara khusus ya di dalam ketentuan pasal 17 itu juga mengatur tentang perlindungan hak atas privasi bagi semua umat manusia. Nah, dalam konteks itulah karena hari ini risiko terjadi eksploitasi terhadap data pribadi sebagai bagian dari privasi warga negara itu begitu besar, maka kemudian penting bagi negara untuk menyiapkan satu instrumen yang kuat untuk melindungi data-data pribadi tersebut gitu kan, sehingga kemudian hak atas privasi warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagai bagian dari hak asasi manusia itu juga dilindungi. Jadi ini menjadi kewajiban bagi negara untuk menyiapkan perangkat legislasi yang baik untuk melindungi data pribadi. Ya, jadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia ya, ini mencoba untuk kemudian mengikuti standar-standar internasional dalam konteks perlindungan data pribadi itu kan. Meskipun belum ada satu instrumen internasional yang secara detail menjadi rujukan dalam pembentukan hukum perlindungan data, tapi ada beberapa instrumen-instrumen regional yang dia bisa menjadi rujukan. Salah satunya adalah EU General Data Protection Regulation ya, yang dia dianggap sebagai instrumen yang paling modern dan paling komprehensif yang mengatur perlindungan data pribadi. Nah, Undang-Undang Indonesia kurang lebih banyak mengadopsi EU General Data Protection Regulation. Di situ mengatur tentang salah satunya adalah definisi tentang apa itu data pribadi. Jadi ada kejelasan tentang batasan dan cakupan ruang lingkup dari data pribadi itu sendiri itu kan. Semua data yang bisa mengidentifikasi atau diidentifikasi sebagai seseorang, baik data itu berdiri sendiri maupun ketika data itu dikombinasikan dengan data-data lain. Materi yang kedua yang penting adalah terkait dengan jangkauan dari pengaturan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini secara material dia berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor private ya, tetapi juga bagi badan publik pemerintah. Dan undang-undang ini juga memiliki cakupan ruang lingkup yang bersifat ekstrateritorial. Jadi undang-undang ini melindungi data pribadi warga negara Indonesia diproses oleh siapapun ya, termasuk entitas yang berada di luar Indonesia, dan data-data itu diproses dimanapun itu dilindungi.